Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NPM 23 110 633. dan saya Muhammad Asyirum Muharam dengan NPM 23 110 438. Di sini kami ingin membawakan hasil eh, laporan studi kasus dari mata kuliah testing yang berjudul SDLC dan Presgo. Baik, selanjutnya saya menjelaskan apa itu SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi terstruktur dan berulang yang digunakan tim pengembang untuk merencanakan, mendesain, membangun, menguji, dan menyebarkan perangkat lunak berkualitas tinggi secara efisien. Baik, selanjutnya ada tahapan SDLC. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Tahap awal di mana tim menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, estimasi biaya, dan jadwal. Yang kedua ada analisis atau analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengguna atau pemangku kepentingan. Yang ketiga ada desain atau perancangan, yaitu menerjemahkan kebutuhan menjadi arsitektur sistem, desain antarmuka atau UI atau UX, dan desain basis data. Yang keempat ada implementation atau implementasi atau coding, yaitu tahap di mana pengembang menulis kode program berdasarkan dokumen desain yang telah dibuat. Yang kelima ada testing atau pengujian, yaitu melakukan pengecekan pada sistem untuk memastikan tidak ada bug atau kesalahan fungsi sebelum aplikasi dirilis. Yang keenam ada deployment atau penerapan, yaitu tahap merilis aplikasi ke lingkungan produksi atau toko aplikasi agar dapat diakses oleh pengguna akhir. Yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan, yaitu melakukan pembaruan atau memperbaiki bug yang ditemukan setelah rilis dan menambah fitur baru sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya ada verification dan validation. Verification fokus pada proses dan dokumen, di mana kami melakukan review desain UI dan inspeksi kode untuk menghindari kesalahan logika sebelum tahap coding dimulai. Sementara itu, validation fokus pada produk akhir dan pengalaman pengguna. Kami melakukan black box testing dan UAT untuk memastikan aplikasi benar-benar bisa digunakan untuk belanja dengan nyaman oleh pelanggan kami. Lanjut ada studi kasus. Yang studi kasus yang kami ambil adalah Fresgo, jenis aplikasi mobile, aplikasi belanja. Model yang kami pilih yaitu model waterfall. Alasan pemilihan, yang pertama, aplikasi e-commerce seperti Fresgo memerlukan struktur alur bisnis yang sangat stabil, atau seperti alur pesanan dan pembayaran yang sudah baku sejak awal. Yang kedua, dokumentasi kuat. Model waterfall menghasilkan dokumentasi yang sangat detail di setiap tahap. Hal ini sangat penting untuk integrasi API pihak ketiga, seperti payment, gateway, dan kurir pengiriman. Yang ketiga ada tahapan teratur, memungkinkan pengujian yang lebih disiplin dan menyeluruh terhadap keamanan data transaksi sebelum aplikasi benar-benar dirilis ke publik. Selanjutnya ada alur waterfall. Yang pertama, requirement atau analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan semua kebutuhan fitur seperti katalog, produk, keranjang belanja, dan sistem pembayaran. Yang kedua ada sistem desain atau perancangan, yaitu merancang arsitektur aplikasi, skema database produk, dan desain interface atau yang disebut UI yang ramah pengguna. Yang ketiga ada implementation atau coding, yaitu proses pengkodean aplikasi menggunakan framework pilihan seperti Flutter atau React Native. Yang keempat ada integration atau testing, pengujian fungsionalitas aplikasi dan memastikan sistem pembayaran terhubung dengan aman. Yang kelima ada deployment dan maintenance atau release,
yaitu merilis aplikasi Freshgo ke Play Store atau App Store dan melakukan pemeliharaan server secara rutin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis testing. Yang pertama yaitu unit testing, menguji fungsi individu seperti tombol tambah ke keranjang untuk memastikan logika kode terkecil berjalan benar. Kedua, integrasi, menguji interaksi antar modul, misalnya memastikan data pesanan mengalir benar dari modul keranjang ke modul pembayaran. Yang ketiga ada sistem testing, yaitu memvalidasi aplikasi Presgo secara utuh untuk memastikan semua persyaratan fungsional telah terpenuhi. Dan yang terakhir, UIT, User Acceptance Testing, menguji aplikasi langsung ke calon pelanggan untuk memastikan aplikasi mudah digunakan untuk berbelanja. Baik, selanjutnya yaitu rancangan test case untuk fitur checkout dan pembayaran. Di sini kami menggunakan 5 fitur. Yang pertama, fitur alamat. Langkah pengujiannya, klik tombol bayar tanpa memilih alamat pengiriman. Hasil yang diharapkan muncul peringatan pilih alamat pengiriman terlebih dahulu. Yang kedua, promo checker menggunakan kode promo yang sudah kedaluarsa dan hasil yang diharapkan muncul pesan error kode promo tidak berlaku. Yang ketiga, integrasi wallet. Memilih metode pembayaran e-wallet, misalnya GoPay atau OVO. Hasil yang diharapkan aplikasi berhasil mengarahkan redirect ke aplikasi e-wallet terkait. Yang keempat, konfirmasi bayar. Menyelesaikan pembayaran dengan saldo yang cukup. Hasil yang diharapkan status pesanan otomatis berubah menjadi sedang diproses. Yang terakhir, kelima, bayar transaksi. Menekan tombol kembali saat berada di halaman pembayaran. Transaksi dibatalkan, hasil yang diharapkan transaksi dibatalkan dan barang tetap tersimpan di keranjang belanja. Baik, masuk ke selanjutnya implementasi dan deployment. Proses yang pertama proses implementasi sistem. Terdapat 3 implementasi, yaitu yang pertama penulisan kode, membangun modul belanja, pelacakan kurir, dan autentikasi akun pengguna. Yang kedua ada code review, yaitu memastikan kode aman dan efisien untuk menangani traffic belanja yang tinggi. Yang ketiga yaitu integrasi modul, yaitu menghubungkan katalog produk dengan sistem stok real time. Dan untuk tahap yang berikutnya tahapan deployment ada 3, yaitu yang pertama staging, menguji sistem transaksi dengan uang simulasi di server percobaan. Yang kedua rilis, yaitu mengunggah aplikasi ke server produksi agar siap melayani pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, yang tiga, monitoring, memantau kestabilan server terutama pada jam sibuk belanja pagi hari. Baik, untuk selanjutnya ada risiko dan mitigasi deployment. Terdapat di yang pertama kita bahas dulu di risiko. Terdapat 3 risiko di dalamnya. Yang pertama yaitu downtime, yang kedua bug pasca rilis, dan yang ketiga kegagalan konfigurasi. Dan untuk yang kedua strategi mitigasi terdapat 3 juga di dalamnya, yaitu yang pertama rollback plan, gradual rollout, dan yang ketiga backup dan auto test. Baik, untuk yang terakhir yaitu CI atau CD dan refleksi. CI yang pertama saya adalah praktik pengembangan perangkat lunak di mana pengembang secara rutin menggabungkan perubahan kode mereka ke dalam repositori pusat secara otomatis. Yang berikutnya CD, continuous deployment atau delivery, adalah taktik pengiriman pembaruan kode ke
lingkungan produksi secara otomatis setelah melewati tahapan pengujian yang ketat. Hubungan CI dan atau CD dengan testing adalah gerbang utama dalam alur CI atau CD aplikasi Presgo. Yang kedua, setiap perubahan kode yang dimasukkan ke dalam sistem akan secara otomatis memicu serangkaian pengujian automate testing. Yang ketiga, jika pengujian gagal, proses deployment akan dihentikan secara otomatis untuk mencegah kode yang rusak mencapai lingkungan produksi, sehingga stabilitas aplikasi tetap terjaga. Untuk refleksi efektivitas model, yaitu model waterfall. Yang pertama, penggunaan model waterfall untuk aplikasi Presgo terbukti sangat efektif karena memberikan stabilitas struktur yang kuat pada alur transaksi e-commerce. Yang kedua, model ini memastikan dokumentasi berkualitas tinggi di setiap tahap yang sangat memudahkan proses integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran dan kurir. Yang ketiga, kedisiplinan pengujian. Di akhir fase pengembangan menjamin bahwa aplikasi dirilis dalam kondisi yang paling stabil. Yang berikutnya, pentingnya testing dalam kualitas software, yaitu ada dua di sini. Pengujian testing sangat krusial karena berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin kualitas perangkat lunak Presgo. Testing membantu memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, sekaligus meminimalkan risiko adanya bug atau celah keamanan saat aplikasi dirilis ke publik. Dan ini ada dan ada testing kunci sama dengan kunci kualitas. Terdapat tiga, yaitu gatekeeper, early bug detection, dan stability. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.